Selamat pagi, salam mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 10 Maret 2026, bersama saya, Frater Theodulus Simasaputra. Sobat mendoan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada Al-Gusu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Menon terkasih, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang hamba yang diampuni utangnya yang sangat besar. Namun setelah menerima pengampunan itu, hamba tersebut justru tidak mau mengampuni temannya yang memiliki hutang jauh lebih kecil. Melalui kisah ini, Yesus mengajarkan bahwa pengampunan bukan sekadar kewajiban, tetapi tanda bahwa kita sungguh mengalami belas kasih Allah. Petrus sempat bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Yesus menjawab, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan tidak boleh dibatasi oleh hitungan. Seringkali kita mudah menerima pengampunan dari Tuhan, tetapi sulit memberi pengampunan kepada orang lain. Kita mengingat kesalahan orang, menyimpan sakit hati, bahkan membiarkan kebencian tumbuh dalam hati kita. Padahal kita sendiri hidup dari rahmat dan pengampunan Allah setiap hari. Masa pertobatan mengajak kita untuk melembutkan hati, berani melepaskan dendam, memaafkan dengan tulus, dan memulihkan relasi dengan sesama. Ketika kita mengampuni, kita sedang meniru hati Allah yang penuh belas kasih. Pengampunan memang tidak selalu mudah, tetapi di sanalah kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah mengampuni begitu banyak kesalahan kami. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang murah seperti hati-Mu. Lembutkanlah hati kami agar mampu mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Bebaskanlah kami dari dendam dan kepahitan, supaya kami dapat hidup dalam damai dan kasih. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua, keluarga kita, dan perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoa.